Ya, terima kasih Buya Karni. Pertama dari statement Buya Karni tadi, justru kami berkeyakinan penampilan Mas Gibran beberapa waktu yang lalu itu akan memperkuat keinginan dan tentu target dari Prabowo Gibran, tim Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Kenapa begitu? Karena Mas Gibran tampil sebagai orang yang paham betul menampilkan visi terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Kemudian kedua, dari sisi performance, Mas Gibran membawa cara penampilan yang punya pendekatan pop culture dan itu dipahami pop culture dan itu dipahami oleh orang-orang yang seusia beliau. Kenapa? Karena tadi Mas Gibran buat debat itu cair, seperti anak-anak muda kalau berdebat kadang-kadang saling bercanda, kadang-kadang saling ngecengin gitu istilahnya. Kemudian itu membangun suasana debat yang baik menurut kami. Kemudian yang ketiga, justru Mas Gibran pada posisi itu adalah menunjukkan posisi beliau sebagai cawapres. Kalau kemudian ada kritik misalnya songong, tengil dan sebagainya, itu tidak pada tempatnya karena memang posisi Mas Gibran, posisi Pak Mahfud dan posisi Gus Muhaimin itu adalah setara. Artinya beliau bertiga itu adalah calon wakil presiden. Jadi kalau kemudian ada yang menyebut Mas Gibran tidak sopan ke Prof. Mahfud, kemudian Mas Gibran tidak sopan misalnya pada Gus Muhaimin, itu tidak proporsional tentu pernyataan itu karena beliau bertiga berdebat sebagai cawapres. Justru pemikiran-pemikiran yang old fashion kalau kemudian menyebutkan Mas Gibran tidak beretika atau tidak sopan dan sebagainya karena posisi beliau bertiga sama. Nah, berbeda kalau kemudian pada forum debat itu pada substansinya misalnya ada statement atau pernyataan yang memiliki kandungan berbohong, misalnya. Itu lain hal. Misalnya berbohong terkait dengan data, berbohong terkait dengan kritikan dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian dalam posisi gestur misalnya, kemudian gimmick dan sebagainya, beliau bertiga ini dalam posisi yang sama dan setara. Kemudian yang berikutnya keempat, Mas Gibran pada forum itu justru banyak menampilkan dan membuka wacana publik terkait dengan apa yang hari ini itu menjadi, saya sebutnya mega trend. Misalnya istilah greenflation, greenflation itu adalah bagian yang menarik yang selama ini itu tidak populer, tapi kemudian menjadi diskursus publik. Jadi diskursus publik dan membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya inflasi hijau, sebut begitu. Pentingnya ekonomi hijau. Kenapa? Karena kesadaran global terkait dengan isu ekonomi hijau itu tumbuh dengan masif dan Mas Gibran membawa diskursus itu di ruang publik Indonesia dan ini akan menjadi salah satu mainstream kebijakan Prabowo Gibran ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi debat itu bagi saya Mas Gibran membuka kesadaran kolektif kita pentingnya ekonomi hijau dan kemudian memberikan perspektif bahwasannya ini akan menjadi salah satu mainstream kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika memimpin nanti. Kira-kira begitu. Apa yang mau dilakukan Pak Prabowo
atau Gibran nanti kalau jadi presiden, wakil presiden untuk Greenpeace tadi? Itu tadi, setiap kebijakan kita yang menuju ekonomi hijau pasti ada cost, ada trade off-nya. Salah satu trade off-nya tentu adalah ada kenaikan harga-harga terkait dengan pilihan kita untuk membangun ekonomi yang ramah lingkungan. Nah, terkait dengan itulah kemudian Pak Prabowo misalnya ketika menjadi presiden akan mendorong insentif pajak misalnya terkait dengan kendaraan bermotor, produksi kendaraan bermotor, listrik atau yang berbahan bakar fosil dan sebagainya, itu menjadi salah satu konsekuensi ketika kita memilih kebijakan ekonomi hijau, misalnya itu. Kemudian kedua, ini kita ingin mendorong ekonomi hijau dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Misalnya Mas Gibran sempat mengkritik kita bicara ekonomi hijau tapi kita masih menggunakan botol plastik dan sebagainya misalnya. Itu salah satu simbolisasi. Kita ingin mendorong bagaimana pemerintahan kota dan kabupaten mendesain kebijakan ramah lingkungan terkait dengan sampah. Misalnya ada cost terkait dengan penggunaan sampah, ada pajak disinsentif terkait dengan produksi sampah di satu kota dan sebagainya. Banyak model-model pengembangan ekonomi hijau yang nantinya tentu punya dampak ekonomi misalnya ya. Nah, itu yang ingin didorong oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana agar Indonesia itu sudah mulai masuk pada saya tadi nyebutkan istilah mega trend di kebijakan ekonomi kita. Kemudian yang ketiga tentu adalah sektor pangan, sektor pertanian. Ini jadi salah satu fokus dari ekonomi hijau tadi, bagaimana menghadirkan kebijakan pertanian yang tadi yang dipenuhi dengan insentif. Kenapa? Karena sektor pertanian kita sekarang mengalami disinsentif. Banyak anak-anak muda kita atau kelompok-kelompok milenial, Gen Z itu enggan masuk ke sektor ini. Maka mendorong sektor pertanian itu menjadi sektor yang penuh dengan insentif itu penting. Nah, makanya lah itu kita tetap mendorong yang namanya food estate dan sebagainya. Bukankah Greenpeace yang tadi itu justru menimbulkan demo dan protes karena harga di negara-negara udah menerapkan itu menjadi tinggi sekali. Jadi bukan disambut gegap gempita oleh masyarakatnya, tapi justru menimbulkan inflasi terhadap harga. Ya, itu tadi saya sebut sebagai trade off, cost yang harus diterima ketika kita mendorong kebijakan greenflation itu. Makanya kita butuh mitigasi terhadap potensi inflasi yang tinggi karena kebijakan ekonomi ramah lingkungan itu. Nah, tetapi pilihan menuju ke situ harus kita mulai. A billion step begin with one step. Nah, kita ingin memulai langkah ke situ secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena kalau tidak kita mulai, tentu kita akan ketinggalan dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menjaga lingkungan kita lebih baik. Ketika kita memilih satu kebijakan, kemudian ada trade off-nya tadi, salah satunya naiknya harga-harga. Nah, di sisi lain kita akan menikmati lingkungan yang lestari dalam jangka waktu yang panjang. Tadi saya seperti jelaskan, Pak Prabowo punya perspektif membangun ekonomi lestari, punya perspektif bagaimana kebijakan beliau ketika jadi presiden itu pro masa depan. Pro masa depan itu artinya semua kebijakan didesain dalam bentuk kebijakan-kebijakan mengcover masa depan anak cucu kita. Itu pentingnya perspektif jangka panjang yang dibangun oleh Pak Prabowo. Oke, walaupun saya melihat negara-negara kayak Amerika, Prancis pun belum sepenuh hati mau mengubah ke situ ya.
kembali ke etika tadi yang orang mengatakan tenggel, orang mengatakan songong. Walaupun setara sesama wapres, bukankah adab atau sopan santun di negara kita, seorang jenderal TNI misalnya yang jadi kasat pun berhadapan dengan katakanlah hanya asisten kasat, tapi senioritas yang asisten ini lebih senior dibanding dia, angkatan lebih tua dari dia, panggilnya masih abang loh, dan masih hormat. Ya, Apakah dengan manggil ngecekin kan istilahnya tadi, ngecekin yang seniornya setua bapaknya, itu cocok dengan sopan santun orang Indonesia? Buya Karni, pertanyaan itu bisa juga diarahkan misalnya debat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dan Pak Anies. Jarak usia antara Mas Ganjar, Pak Anies dengan Pak Prabowo itu 20 tahunan. Pun sama dengan Mas Gibran dengan dua orang itu. Iya. Tapi dalam konteks itu kami memahami itu sebagai debat. Oke. Kemudian kedua, tidak ada etika berbohong yang ditunjukkan oleh Mas Gibran di konteks debat beliau kemarin. Berbeda misalnya di ketika debat antara Pak Prabowo dengan capres yang lain, ada konteks berbohong di dalam setiap debat itu. Nah, justru saya mau katakan Mas Gibran paham betul bahwasannya ini adalah pertarungan di satu ring yang sama, dan pilihan di ring yang sama itu ya tentu adalah pilihan setara. Kalau tidak ingin disetarakan dalam konteks sebagai cawapres, ya tidak perlu maju sebagai cawapres. Kenapa? Karena forum debat itu ya begitu. Sama halnya misalnya ketika kita berkumpul di sini dan berdebat begitu, ya tentu adab dalam konteks debat itu ya saling menyanggah argumentasi, dan itu yang dilakukan oleh Mas Gibran pada forum itu, dan publik itu menilai justru argumentasi yang dibangun oleh Mas Gibran ditambah dengan beberapa gimmick yang dihadirkan itu justru adalah argumentasi yang menggembirakan di satu sisi, di sisi lain tidak ada pelanggaran etika di dalam itu. Bukan kalau orang berdebat, taruhlah Ganjar ketemu Prabowo, nggak sampai nyari-nyari ke kolong meja loh. Kalau Gibran kemarin kan untuk menangkap pertanyaan orang aja. Pak Buya, kami coba perhatikan. Ketika debat Pak Prabowo, Mas Anies dan Mas Gibran, pertanyaan Mas Anies dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Mas Anies itu dilakukan mereka berdua. Di sisi lain Pak Prabowo tidak punya kesempatan untuk menyanggah terkait dengan itu. Apakah itu yang kemudian disebut etika? Orang saling mengejek ketika orang yang satu lagi itu tidak bisa mengomentari dan membalas itu. Nah, dalam konteks Mas Gibran, mereka berdebat berdua itu bisa saling bantah dan forumnya tepat pada saat itu. Berbeda dengan Mas Anies dan Mas Ganjar, pada saat itu mereka ngerasanin di depan, ngejek di depan, pada saat itu Pak Prabowo tidak bisa membalas apa-apa. Kenapa? Karena bukan forumnya Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian kita mau lihat secara apple to apple, ya jelas tidak ada pelanggaran etika di situ, tidak ada adab yang dilanggar di situ karena ini forum debat yang setara. Baik, saya mau dengar dari Juber Timnas Anies Mohaimin, Saganda Nenggolan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, kita bicara ini soal debat cawapres kemarin, ya. Sebenarnya udah diketahui secara publik bahwa ini memang kalau kita bandingkan
dengan standar internasional. Misalkan kalau kita nonton sekarang di YouTube, debat yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dari Partai Republik Amerika misalkan, itu kita tahu standar bahwa kemarin itu Profesor Mahfud dan Muhaimin memang kelasnya itu internasional. Ya, kelas mereka itu adalah kelas-kelas orang yang mengerti bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu memang sedang membicarakan tentang policy maker, policy strategis dan paradigm sebuah bangsa ya. Dan itu memang terlalu jomplang buat seorang yang namanya Gibran. Yang menurut saya tidak layak dia mendapatkan panggung itu untuk mewakili sebuah bangsa Indonesia yang besar. Kita lihat bahwa misalkan Muhaimin Iskandar menyodorkan 3 paradigm. Satu paradigm bottom up untuk membuat sentrum periferal yang selama ini pusat dan desa-desa dibalik menjadi desa-desa menjadi sentrum dari pertumbuhan ke depan. Yang kedua, saudara Muhaimin coba membangun yang namanya transisi dari pikiran yang antroposentris ini dikenal dalam ilmu filosofi sebagai orang yang etikanya itu mementingkan manusia terhadap alam, atas alam. Nah, Muhaimin Iskandar men-challenge ke depan itu supaya bicara keseimbangan. Ya, ketika misalkan Pak Gibran membandingkan litium dan nikel, Pak Muhaimin mengatakan kita tidak mau hilirisasi ini ugal-ugalan sehingga apa? Sehingga merusak alam demikian luas. Itu namanya kita menolak pandangan 250 tahun kapitalisme di dunia yang bertumpu pada manusia sebagai superior, alam sebagai inferior. Yang ketiga, Pak Muhaimin ketika dia mengkaitkan dirinya dengan pesan Hadratul Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa petani itu adalah penolongmu. Maka dia itu menghubungkan bangsa Indonesia yang spiritualitas ini kepada ajaran-ajaran ilahiyah. Jadi Pak Muhaimin ini kelasnya itu kelas yang membangun sebuah pandangan, sebuah tawaran paradigm. Nah, Pak Mahfud hebatnya menurut saya adalah melakukan dekonstruksi. Pikiran-pikiran Pak Mahfud kemarin ya menegangkan buat kita semua, buat saya yang nonton juga tegang karena apa? Karena dengan keberaniannya mendekonstruksi sebuah diskursus yang selama ini menyatakan bahwa rejim Jokowi ini puas dan rakyat ini puas sampai 80% kalau bisa 100% nih. Tapi kemarin dengan Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang mencatat semua keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan penggusuran food estate yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kawan-kawannya, ya menghancurkan. Kalau laporan Walhi ini Pak, Bapak nangis, ya laporan Walhi dan Greenpeace itu kodok pun di sana di Kalimantan yang kena food estate sudah tidak bisa menangis. Coba lihat itu, alam dihancurin tanpa AMDAL. Laporan Tempo udah ada 2021 kalau mau baca itu, tidak ada AMDALnya. Ya, bagaimana kita bilang percaya bahwa Prabowo dan Gibran cinta lingkungan, dan kemarin di dalam forum itu ya Pak Gibran mengatakan kita harus nanti analisa lingkungan. Nggak ada analisa lingkungan yang dilakukan di food estate itu. Itu laporan resmi dari semua orang yang melakukan pemeriksaan terhadap food estate yang di Kalimantan khususnya. Nah, maksud saya ya Pak Mahfud itu dengan keberaniannya menunjukkan kepada publik bahwa bangsa ini sudah dalam bahaya. Kalau ada alarmnya itu, ini alarmnya ini menurut saya sudah merah. Ya, makanya saya alhamdulillah hari ini mendengar Pak Mahfud MD menyatakan diri siap mundur segera dari kabinet sebagai pertanggungjawaban dia atas ucapan-ucapan dia pada debat Capres kemarin. Ada beberapa hal yang penting. Pertama, mafia-mafia yang menguasai sektor kehutanan, sektor sumber daya alam, sektor tanah dan lain-lain. Itu diungkap oleh Pak Mahfud bahwa mafia itu ketika saudara Cawapres Gibran mengatakan, cabut aja iupnya. Pak Mahfud bilang, kok sesimpel itu? Ya, berkali-kali dia melakukan upaya mencabut, itu nggak bisa. Bahkan ketika misalkan Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Menko Maritim mengumumkan 3,3 juta hektar
lahan sawit ilegal. Sudah 1 tahun lalu diumumkan, sampai sekarang nggak ada tindakan dari pemerintahan Jokowi. Jadi buat saya Pak Mahfud itu kemarin, dia tuh seperti dewa turun dari langit Pak. Ya, untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang di bumi. Ya, ya benar. Ya, untuk orang-orang di bumi ini, kalau kamu masih tidak melakukan dekonstruksi, ya itu kita ini dalam keadaan bahaya. Jadi memang Muhaimin Iskandar yang mengajarkan tentang new paradigm, Mahfud MD yang melakukan dekonstruksi, itu buat saya super excellence. Ya, nah ini anak kecil entah dari mana, dari gorong-gorong, atau bapaknya dari gorong-gorong, nggak pantas bisa mewakili saya ini misalkan 40 tahun jadi aktivis, ya ada di sini, 40 tahun sedikit dibogoroki saya ini. Itu jadi kadang-kadang gimana bangsa ini mau diwakili oleh orang yang terlalu dipaksakan. Ya, anak haram konstitusi dipaksakan. Ya, saya 2 kali dukung Prabowo, Pak. Ya, Direktur Relawan Prabowo 2014. Saya juru kampanye Prabowo. Prabowo tuh saya kampanye sampai Banyuwangi dengan Kiflan Jen tahun 2019. Ya, saya udah mengagumin dia. Sekarang saya sedih. Kenapa Prabowo seburuk itu engkau? Ya, yang tadinya mungkin menurut saya kalau dia pasangan dengan si Erick Thohir, mungkin menang. Sekarang dibilang ini menang pun udah gak ada gunanya. Bangsa ini udah rusak Pak. Menurut saya. Terima kasih.